Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama saya kali ini, saya akan menceritakan tentang Alan Bertert Shepard. Kalian penasaran kan siapa sih sosok beliau ini? Nah, kalian simak ya baik-baik video ini sampai akhir. Alan Bertert Shepard lahir pada tanggal 18 November 1923 di Derry, New Hampshire. Anak tertua dari dua bersaudara, yaitu Alan B. Shepard Sr. dan Pauline Randall Shepard. Alan B. Shepard Sr. yang dikenal sebagai Bart bekerja di Derry National Bank yang dimiliki oleh kakek Shepard. Ia bergabung dengan Garda Nasional pada tahun 1915 dan bertugas di Prancis bersama American Expeditionary Force selama Perang Dunia I. Shepard memiliki seorang adik perempuan, yaitu Pauline, yang dikenal sebagai Paul. Shepard awalnya bersekolah di Adams School. Ia tidak naik kelas 6, melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Oak Street di Derry, di mana ia juga tidak naik kelas 8. Ia menyelesaikan tahun ke-9 hingga ke-12 di Van Curtin Academy, sebuah sekolah swasta di Derry yang pernah dimasuki ayahnya. Ia terpesona oleh penerbangan dan mendirikan klub pesawat model di akademi. Dan hadiah Natalnya pada tahun 1938 adalah sebuah penerbangan dengan Douglas DC-3. Tahun berikutnya, ia mulai bersepeda ke Bandara Manchester, di mana ia akan melakukan pekerjaan sambilan sebagai imbalan atas tumpangan sesekali di pesawat terbang atau pelajaran terbang informal. Menjelang Perang Dunia II, ayah Shepard ingin dia bergabung dengan Angkatan Darat, tetapi Shepard malah memilih Angkatan Laut. Pada tahun 1940, dia dengan mudah lulus ujian masuk Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis. Tetapi pada usia 16 tahun, dia terlalu muda untuk masuk tahun itu. Sebaliknya, Angkatan Laut mengirimnya ke Akademi Laksamana Farragut, sebuah sekolah persiapan untuk Akademi Angkatan Laut, tempat dia lulus bersama kelas tahun 1941. Tes yang diselenggarakan di Farragut menunjukkan IQ sebesar 145. Di Annapolis, Shepard menikmati olahraga air. Ia adalah pelaut yang bersemangat dan kompetitif, memenangkan sejumlah perlombaan, termasuk lomba layar yang diadakan oleh Annapolis Yacht Club. Ia belajar berlayar dengan semua jenis perahu yang dimiliki akademi, hingga dan termasuk USS Proudhon Schooner sepanjang 90 kaki. Ia juga berpartisipasi dalam renang dan mendayung dengan 8 orang. Selama liburan Natalnya pada tahun 1942, ia pergi ke Principia College untuk menemani saudara perempuannya yang tidak dapat pulang karena pembatasan perjalanan di masa perang. Di sana, ia bertemu Les Brower, yang orang tuanya adalah pensiunan di tanah milik keluarga Dufort. Karena perang program 4 tahun di Annapolis dipersingkat 1 tahun, dan ia lulus serta dilantik sebagai ensign pada 6 Juni 1944, menduduki peringkat ke-463 di kelasnya yang beranggotakan 915 orang. Bulan berikutnya, ia diam-diam bertunangan dengan Lois Brower. Shepard bergabung ketika kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Ulithi pada 30 Oktober. Setelah hanya 2 hari di laut, Maxwell membantu menyelamatkan 172 pelaut dari kapal penjelajah USS Reno yang telah ditorpedo oleh kapal selam Jepang. Kemudian mengawal kapal yang lumpuh itu kembali ke Ulithi. Kapal itu dihantam oleh topan Cobra pada bulan Desember 1944. Badai yang menyebabkan 3 kapal perusak lainnya tenggelam dan bertempur melawan kamikaze dalam invasi Teluk Lingayen pada bulan Januari 1945.
Maxwell kembali ke Amerika Serikat untuk perbaikan pada bulan Februari 1945 dan Shepard diberi cuti 3 minggu. Dia dan Lois memutuskan untuk menikah sebelum dia harus kembali. Mereka menikah pada tanggal 3 Maret 1945 di gereja Lutheran SD Stephen di Wilmington, Delaware. Ayahnya Bart menjadi pendamping prianya. Mereka hanya memiliki waktu bersama yang singkat sebelum Shepard bergabung kembali dengan Coxwell di Long Beach Navy Yard pada tanggal 5 April 1945. Setelah perang, mereka memiliki 2 orang anak, yaitu keduanya perempuan. Yang pertama, Laura, lahir tahun 1947, dan kedua, Julia, lahir tahun 1951. Setelah kematian saudara perempuannya, Lois pada tahun 1956, mereka membesarkan keponakannya, yaitu Julie, yang mereka beri nama Alice. Untuk menghindari kebingungan dengan Julie sebagai anak mereka sendiri, meskipun mereka tidak pernah mengadopsinya, mereka akhirnya memiliki 6 orang cucu. Pada pelayaran kedua Shepard dengan Coxwell, ia diangkat menjadi perwira artiler yang bertanggung jawab atas meriam anti pesawat 20 mm dan 40 mm di haluan kapal. Mereka terlibat dalam pertempuran kamikaze di pertempuran Ojua, di mana kapal tersebut bertugas sebagai radar piket yang berbahaya. Tugas radar piket adalah memperingatkan armada tentang kamikaze yang datang. Tetapi karena mereka sering kali menjadi kapal pertama yang terlihat oleh pesawat Jepang yang datang, mereka juga merupakan kapal yang paling mungkin diserang. Coxwell melaksanakan tugas ini dari 27 Mei 1945 hingga 26 Juni. Saat bergabung kembali dengan Task Force 38, kapal tersebut juga berpartisipasi dalam pemboman Angkatan Laut Sekutu di Jepang dan hadir di Teluk Tokyo untuk penyerahan Jepang pada bulan September 1945. Shepard kembali ke Amerika Serikat akhir bulan itu. Pada bulan November 1945, Shepard tiba di Pangkalan Udara Angkatan Laut Corpus Christi di Texas, tempat ia memulai pelatihan penerbangan dasar pada tanggal 7 Januari 1946. Ia adalah siswa yang biasa, dan untuk beberapa waktu menghadapi risiko diturunkan dari pelatihan penerbangan dan ditugaskan kembali ke Angkatan Laut Permukaan. Untuk menebusnya, ia mengambil pelajaran privat di sekolah penerbangan sipil setempat, sesuatu yang tidak disukai Angkatan Laut, dan memperoleh lisensi pilot sipil. Keterampilan terbangnya berangsur-angsur membaik, dan pada awal tahun 1947, instrukturnya menilai dia di atas rata-rata. Ia dikirim ke Pangkalan Udara Angkatan Laut Pensacola di Florida untuk pelatihan lanjutan. Ujian terakhirnya adalah 6 pendaratan sempurna di kapal induk USS Salford. Keesokan harinya, ia menerima sayap penerbang Angkatan Laut yang disematkan ayahnya dengan bangga di dadanya. Shepard ditugaskan ke Victor Squadron 42, menerbangkan V-40 Corsair. Skuadron tersebut pada dasarnya berbasis pada kapal induk USS Franklin D. Roosevelt, tetapi sedang dalam perbaikan pada saat Shepard tiba. Dan sementara itu, skuadron tersebut bermarkas di Pangkalan Udara Angkatan Laut Norfolk di Virginia. Ia berangkat pada pelayaran pertamanya ke Karibia dengan kapal induk tersebut pada tahun 1948. Sebagian besar penerbang seperti Shepard sedang dalam penugasan pertama mereka.
Mereka yang tidak diberi kesempatan untuk memenuhi syarat untuk pendaratan malam di kapal induk, sebuah manuver berbahaya terutama di Corsair yang harus berbelok tajam saat mendekati. Shepard berhasil membujuk komandan skuadronnya untuk mengizinkannya memenuhi syarat juga. Setelah kembali sebentar ke Norfolk, kapal induk tersebut berangkat dalam tur 9 bulan di Laut Mediterania. Shepard kembali ke Protection untuk tugas kedua dan terlibat dalam uji terbang V-3H Demon, V-8U Crusader, V-4D Skirai, dan V-11V Tiger. Pada satu titik, ia dipaksa untuk keluar dari Fokker V-7U Cutlass. Pada tahun 1957, ia menjadi pilot uji proyek pada V-5D Skylance. Shepard tidak menyukai pesawat itu, dan laporannya yang tidak menguntungkan menggagalkan proyek tersebut. 5 bulan terakhirnya di Protection dihabiskan sebagai instruktur di sekolah pilot uji. Vector Squadron 193 yang bermarkas di Naval Air Station Moffett Flat, California, adalah unit pesawat tempur malam yang menerbangkan V-2H Bensi. Skuadron tersebut merupakan bagian dari Grup Udara 19 milik James, penerbang angkatan laut yang berpengalaman dalam pesawat jet masih relatif jarang, dan Ramage secara khusus meminta penugasan Shepard atas saran Elder. Ramage menjadikan Shepard sebagai wingman-nya sendiri, sebuah keputusan yang akan menyelamatkan hidupnya pada tahun 1954. Ketika sistem oksigen Ramage gagal, dan Shepard berbicara kepadanya melalui pendaratan. Sebagai perwira operasi Aquadron ini, pekerjaan Shepard yang paling penting adalah menularkan pengetahuannya tentang menerbangkan jet kepada sesama penerbang, agar mereka tetap hidup. Dia melakukan 2 tur ke Pasifik Barat di atas kapal induk USS Oriskany. Kapal ini memulai misi tempur di lepas pantai Korea pada tahun 1953 selama Perang Korea, tetapi perjanjian gencatan senjata Korea mengakhiri pertempuran pada bulan Juli 1953 dan Shepard tidak ikut bertempur. Ia kemudian menghadiri Naval War College di Newport, Rhode Island, dan setelah lulus pada tahun 1957 ditugaskan ke staf Panglima Tertinggi Armada Atlantik sebagai perwira kesiapan pesawat. Saat ini, ia telah mencatat lebih dari 3.600 jam waktu terbang, termasuk 1.700 jam di jet. Pada tahun 1959, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu NASA, yang baru dibentuk menerima izin dari Presiden Dwight D. Eisenhower untuk merekrut astronot pertamanya dari jajaran pilot uji militer. Catatan dinas dari 508 lulus sekolah pilot uji diperoleh dari Departemen Pertahanan. Dari jumlah tersebut ditemukan 110 yang memenuhi standar minimum. Ini termasuk berusia di bawah 40 tahun, memiliki gelar sarjana atau yang setara, dan tidak lebih tinggi, meskipun ada fleksibilitas dengan beberapa persyaratan. Tinggi badan bersifat tegas karena ukuran pesawat ruang angkasa proyek Mercurius. Ke-110 orang tersebut kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, dengan kandidat yang paling menjanjikan di kelompok pertama. Kelompok pertama yang terdiri dari 35 orang termasuk Shepard berkumpul di Pentagon pada tanggal 2 Februari 1959. Perwira Angkatan Laut dan Korps Marinir disambut oleh Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana Ehrlich Burt, sementara Perwira Angkatan Udara Amerika Serikat disambut oleh Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu Jenderal Thomas Dewey. Keduanya menjanjikan dukungan mereka terhadap program luar angkasa dan berjanji bahwa karir para relawan tidak akan terpengaruh secara negatif. Pejabat NASA kemudian memberi pengarahan kepada mereka tentang proyek Mercurius. Mereka mengakui bahwa itu akan menjadi usaha yang berbahaya,
tetapi menekankan bahwa itu adalah kepentingan nasional yang besar. Malam itu, Shepard membahas kejadian hari itu dengan sesama penerbang Angkatan Laut Jim Lovell, V.T. Conrad, dan Wallace Gira. Semua khawatir tentang karir mereka, tetapi memutuskan untuk menjadi relawan. Proses pengarahan diulang dengan kelompok kedua yang terdiri dari 34 kandidat. Seminggu kemudian, dari 69 kandidat, 6 ditemukan melebihi batas tinggi badan, 15 dieliminasi karena alasan lain, dan 16 menolak. Ini menyisakan NASA dengan 32 kandidat. Karena ini lebih dari yang diharapkan, diputuskan untuk tidak hanya mengabaikan kandidat yang tersisa, tetapi juga memilih 6 astronot, bukan 12 yang direncanakan semula. Kemudian datanglah serangkaian tes fisik dan psikologis yang melelahkan di Loveless Clinic dan Black Air Space Medical Laboratory. Hanya satu kandidat, Lovell, yang dieliminasi karena alasan media pada tahap ini, dan diagonisnya kemudian ditemukan keliru. Shepard diberitahu tentang pemilihannya pada tanggal 1 April 1959. 2 hari kemudian, dia berangkat ke Boston bersama Louis untuk menghadiri pernikahan sepupunya, yaitu Alice, dan dapat menyampaikan berita itu kepada orang tua dan saudara perempuannya. Identitas ketujuh orang itu diumumkan ke publik pada konferensi pers di Delhi Madison House di Washington, D.C. pada tanggal 9 April 1959. Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Buzz Grissom, Wallace Gira, Alan Shepard, dan Dick Slayton. Besarnya tantangan ini di depan mereka menjadi jelas beberapa minggu kemudian. Pada malam tanggal 18 Mei 1959, ketiga 7 astronot berkumpul di Cafe Canaveral untuk menyaksikan peluncuran roket pertama mereka, sebuah SM-65D Atlas yang mirip dengan yang akan membawa mereka ke orbit. Beberapa menit setelah lepas landas, roket itu meledak secara spektakuler, menerangi langit malam. Para astronot pun tercengang. Pada tanggal 19 Januari 1961, Robert Gillies, Direktur Kelompok Tugas Luar Angkasa NASA, memberitahu 7 astronot bahwa Shepard telah dipilih untuk misi berawak Amerika pertama keluar angkasa. 5 Mei 1961, Shepard mengemudikan misi Mercury Redstone 3 dan menjadi orang kedua dan orang Amerika pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Dia menamai wahana antariksanya adalah Mercury Spacecraft 7, Freedom 7. Pesawat itu diluncurkan oleh roket Redstone dan tidak seperti penerbangan orbital Gagarin selama 108 menit dalam wahana antariksa Vostok yang berukuran 3 kali kapsul Mercury. Shepard tetap pada lintasan balistik selama 15 menit. Splashdown terjadi dengan dampak yang sebanding dengan kemunculan pesawat jet di kapal induk. Sebuah helikopter pemulihan tiba setelah beberapa menit, dan kapsul diangkat sebagian keluar dari udara untuk memungkinkan Shepard keluar melalui palka utama. Dia keluar dari pintu dan masuk ke kerekan sling, dan ditarik ke dalam helikopter yang menerbangkan astronot dan pesawat ruang angkasa ke kapal induk USS Lake Champlain. Seluruh proses pemulihan hanya memakan waktu 11 menit. Shepard dirayakan sebagai pahlawan nasional, dihormati dengan parade tiket tape di Washington, New York, dan Los Angeles. A few moments later. Shepard bertugas sebagai komunikator kapsul Cape untuk penerbangan orbital Mercury Atlas 6 milik Glenn, yang juga pernah mempertimbangkannya, dan Mercury Atlas 7 milik Carpenter. Dia adalah pilot cadangan untuk Cooper untuk misi Mercury Atlas 9.
hampir menggantikan Cooper setelah Cooper terbang rendah di atas gedung administrasi NASA di Cape Canaveral dalam sebuah P-106. Pada tahap akhir proyek Mercury, Shepard dijadwalkan untuk mengemudikan Mercury Atlas 10 yang direncanakan sebagai misi 3 hari. Dia mengeluarkan Mercury Safeguard 115B Redem 72 untuk menghormati wahana antariksa pertamanya. Tetapi pada 12 Juni 1963, administrator NASA James E. Webb yang mengumumkan bahwa Mercury telah mencapai semua tujuan dan tidak ada lagi misi yang akan diterbangkan. Shepard bahkan mengajukan permohonan pribadi kepada Presiden Kennedy, tetapi tidak berhasil. Setelah misi Mercury Atlas 10 dibatalkan, Shepard ditunjuk sebagai pilot komando misi berawak pertama Proyek Gemini, dengan Thomas V. Shepard dipilih sebagai pilotnya. Pada akhir tahun 1963, Shepard mulai mengalami episode pusing dan mual yang ekstrim, disertai dengan suara keras dan berdenting di telinga kirinya. Ia mencoba merahasiakannya karena takut akan kehilangan status penerbangannya. Tetapi ia sadar bahwa jika episode itu terjadi di udara atau di luar angkasa, itu biasanya berakibat fatal. Setelah sebuah episode selama kuliah di Houston, tempat ia baru saja pindah dari Virginia Beach, Shepard terpaksa mengakui penyakitnya kepada Slayton, yang sekarang menjadi direktur operasi penerbangan dan mencari bantuan dari dokter NASA. Dokter mendiagnosis penyakit Meniere, suatu kondisi di mana tekanan cairan menumpuk di telinga bagian dalam. Sindrom ini menyebabkan kanalis hemiscularis dan detektor gerakan menjadi sangat sensitif, yang mengakibatkan disorientasi, pusing, dan mual. Tidak ada obat yang diketahui, tetapi dalam sekitar 20% kasus kondisinya hilang dengan sendirinya. Mereka yang menyuntikkan diuretik dalam upaya mengeluarkan cairan dari telinga. Mereka juga mendiagnosis glaukoma. Sebuah sinar X menemukan benjolan pada triodnya, dan pada 17 Januari 1964, ahli bedah di rumah sakit Herman mengangkat 20% dari benjolan itu. Kondisi itu menyebabkan Shepard dikeluarkan dari status penerbangan. Grissom dan John Young menerbangkan Gemini 3 sebagai gantinya. Shepard ditunjuk sebagai kepala kantor astronot dengan tanggung jawab untuk mengordinasikan koordinasi, penjadwalan, dan mengendalikan semua kegiatan yang melibatkan astronot NASA. Hal ini termasuk mencakup pengembangan dan implementasi program pelatihan yang efektif untuk memastikan kesiapan personal penerbangan untuk penugasan awak pada penerbangan luar angkasa berawak, memberikan evaluasi percontohan yang berlaku untuk desain, konstruksi, dan sistem operasi pesawat ruang angkasa dan peralatan terkait, dan memberikan pemikiran ilmiah dan teknik kualitatif untuk memfasilitasi misi perencanaan secara keseluruhan. Penyusunan prosedur operasional yang layak dan pemilihan dan pelaksanaan eksperimen khusus untuk setiap penerbangan. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk berinvestasi di bank dan real estate. Selama periode ini, sekretarisnya mengambil beberapa foto potret Shepard, diciptakan dengan berbagai ekspresi di wajahnya. Ia akan menempelkannya di pintu kantor pribadinya dengan tanda yang bertuliskan "Suasana hati hari ini". Pengunjung kemudian dapat melihat foto tersebut untuk memutuskan apakah saat yang tepat untuk berbicara dengannya. Pada tahun 1968, Stafford mampir ke kantor Shepard dan memberitahu dia bahwa seorang dokter spesialis THT di Los Angeles telah mengembangkan obat untuk penyakit Meniere. Shepard terbang ke Los Angeles, di mana ia bertemu dengan Dr. William V. House, rumah berencana untuk memotong tulang mastol Shepard dan membuat lubang kecil di sakula.
Sebuah tabung kecil dimasukkan untuk mengalirkan cairan berlebih dari kantong endolimpatik. Operasi dilakukan pada awal tahun 1969 di Rumah Sakit Stephen King di Los Angeles, di mana Shepard mendaftar dengan nama samaran Victor Fowles. Operasi itu berhasil dan Shepard dikembalikan ke status penerbangan penuh pada 7 Mei 1969. Shepard dan Slayton menurunkan Shepard untuk memimpin misi bulan berikutnya yang tersedia, yaitu Apollo 13 pada tahun 1970. Dalam keadaan normal, penugasan ini akan diberikan kepada Cooper sebagai komandan cadangan Apollo 10. Shepard melakukan penerbangan luar angkasa yang keduanya sebagai komandan Apollo 14 dari 31 Januari hingga 9 Februari 1971. Misi pendaratan bulan ketiga Amerika yang berhasil, Shepard mengemudikan model lunar Antares untuk mengukur paling akurat dari seluruh program Apollo. Ia menjadi orang kelima dan pada usia 47 tahun, orang tertua yang berjalan di bulan ini. Ini adalah misi pertama yang berhasil menyiarkan gambar televisi berwarna dari permukaan bulan menggunakan kamera tabung Vidicon. Kamera berwarna pada Apollo 12 menyediakan beberapa saat singkat penyiaran warna sebelum secara tidak sengaja diarahkan ke matahari, mengakhiri kegunaannya. Saat berada di bulan, Shepard menggunakan kepala besi 6 Wilson yang dipasang pada pegangan sendok sampel bulan untuk mengukur bola golf. Atas misi ini, Shepard dianugerahi NASA Distinguished Service Medal dan medali. Setelah Apollo 14, Shepard kembali ke jabatannya sebagai kepala kantor astronot pada bulan Juni 1971. Ia ditunjuk oleh Presiden Richard Nixon pada bulan Juli 1971 sebagai delegasi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Shepard terpilih sebagai presiden dan ketua yayasan jabatan yang dipegangnya hingga Oktober 1997, ketika ia menyerahkan kedua jabatan tersebut kepada mantan astronot Jim Lovell. Pada tahun 1994, ia menerbitkan sebuah buku dengan dua wartawan, J. Brebre dan Howard Bendis, yang berjudul Astronot Mercury Dick Shelton, juga disebutkan sebagai penulis. Buku tersebut menimbulkan kontroversi karena penggunaan foto yang dipentaskan yang konon menunjukkan Shepard sedang memukul bola golf di bulan. Buku tersebut juga diubah menjadi miniseri TV pada tahun 1994. Shepard didiagnosis menderita leukemia pada tahun 1996 dan meninggal karenanya di Pebble Beach, California pada tanggal 21 Juli 1998. Ia adalah astronot kedua yang berjalan di bulan dan meninggal. Jim Irwin menjadi orang pertama pada tahun 1991. Jandanya Louis memutuskan untuk mengkremasi jenazahnya dan menyebarkan abunya, tetapi ia meninggal karena serangan jantung 5 minggu kemudian pada tanggal 25 Agustus 1998. Pukul 5, waktu di mana Shepard selalu menelponnya. Mereka telah menikah selama 53 tahun. Keluarga memutuskan untuk mengkremasi mereka berdua, dan abu mereka disebarkan bersama oleh helikopter angkatan laut di atas Stillwater Cove di depan rumah mereka di Pebble Beach. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari perkataan saya maupun materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?